Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah pertemuan pertama pembelajaran daring matematika kelas 7 SMP MTS bab 2 tentang himpunan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yakni yang pertama, kita akan menganalisis dan memahami konsep himpunan. Kemudian yang kedua yaitu menghitung penyajian himpunan. Nah, jika teman-teman sudah paham, sudah tahu apa tujuan pembelajaran kita, mari kita mulai pada materi yang pertama. Nah, pertemuan pertama kita yakni tentang konsep himpunan. Sebenarnya, penerapan konsep himpunan sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan sekolah kita, dan lain-lain. Hanya saja, bagi kita yang belum pernah belajar tentang himpunan, kadang tidak menyadari hal ini. Nah, jika teman-teman juga tidak sadar tentang himpunan ini, sebenarnya himpunan ini seringkali dipadankan dengan kata kumpulan atau kelompok. Seperti kelompok A, kelompok B, kelompok pemancing, kelompok sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi apakah himpunan hanya sebatas kelompok atau kumpulan itu saja? Nah, dalam matematika, kita mengenal himpunan sebagai kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah didefinisikan dengan jelas. Ini adalah kata kuncinya. Apa yang dimaksud didefinisikan dengan jelas? Nah, maksud dari didefinisikan dengan jelas adalah tidak bersifat relatif. Artinya, kumpulan benda atau objek yang didefinisikan ini tidak hanya dapat diterima oleh orang tertentu saja, tetapi definisinya dapat diterima secara umum. Nah, untuk memahaminya, kita akan masuk kepada contoh. Di sini ada 4 contoh yang akan kita tentukan mana yang merupakan himpunan dan mana yang merupakan bukan himpunan. Contoh yang pertama, dikatakan bahwa kumpulan siswa laki-laki. Apakah ini himpunan? Nah, di sini kata kuncinya laki-laki. Laki-laki itu tidak bersifat relatif, tetapi semua orang sepakat bahwa laki-laki itu jelas. Maka kumpulan siswa laki-laki itu himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa tampan. Nah, kata kuncinya adalah tampan. Apakah tampan ini sesuatu yang dapat diterima secara umum? Jawabannya tidak. Misalnya saja, ada orang yang mengatakan bahwa artis Korea itu tampan, tetapi ada juga yang mengatakan artis Korea itu tidak tampan. Maka yang nomor 2 ini bukan merupakan himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Apakah ini himpunan? Mari kita fokus kepada kata lezat. Nah, lezat ini tentu sesuatu yang bersifat relatif. Kenapa? Misalnya saya berikan 2 makanan. Ada bakso, ada nasi goreng. Nah, ada yang mengatakan bahwa bakso itu enak, tetapi nasi goreng tidak. Ada yang mengatakan bahwa nasi goreng itu enak, bakso tidak. Nah, ada pula yang mengatakan dua-duanya enak atau dua-duanya tidak. Nah, inilah yang maksudnya relatif. Maka, yang ketiga ini tidak termasuk dalam himpunan. Kemudian yang keempat, kumpulan makanan berkuah. Nah, apakah berkuah ini sesuatu yang didefinisikan dengan jelas? Ya, tentu. Tentu semua orang yang melihat makanan yang memiliki air itu akan mengatakan bahwa makanan itu berkuah. Jadi makanan ya, bukan minuman. Jadi nomor 4 ini adalah himpunan. Kita akan gali lebih dalam lagi kepada contoh yang selanjutnya. Nah, pada contoh selanjutnya ini saya memberikan 6 contoh siswa. Jadi masing-masing, yang pertama namanya Andi dengan tinggi 160 cm, yang kedua Joko dengan tinggi 145 cm, yang ketiga Yusuf dengan tinggi 150 cm, yang keempat Bambang dengan tinggi 148 cm,
yang kelima Amin dengan tinggi 147 cm, dan yang keenam Agus dengan tinggi 155 cm. Nah, kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana kita menentukan apakah kalimat itu, kumpulan itu adalah himpunan atau bukan. Pada bagian ini, saya akan berikan 4 kalimat lagi. Kita akan tentukan apakah itu himpunan atau bukan. Yang pertama, kumpulan siswa yang tinggi. Apakah ini himpunan? Teman-teman perlu perhatikan pada kata tinggi. Nah, tinggi di sini akan menimbulkan persepsi yang berbeda masing-masing orang. Misalnya saja, Andi akan mengatakan bahwa Andi akan mengatakan bahwa yang tinggi itu adalah Andi, Agus, dan Yusuf. Sedangkan Bambang mengatakan bahwa dia juga termasuk tinggi karena dia lebih tinggi daripada Amin dan Joko. Nah, di sini akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Oleh karena itu, tinggi ini perlu kita definisikan lebih jelas lagi. Di sini saya akan menambahkan kalimat seperti ini. Jadi, kalimatnya menjadi kumpulan siswa yang tingginya di atas 149 cm. Nah, sudah jelas mana saja siswa yang memiliki tinggi di atas 149 cm. Yang mana itu? Ya, itu adalah Yusuf, Agus, dan Andi. Bambang tidak akan protes. Kenapa? Karena dia memiliki tinggi 148 cm, yang artinya dia berada di bawah dari 149 cm. Oke, yang kedua, kumpulan nama yang pendek. Nah, kumpulan nama yang pendek. Coba kita perhatikan kata yang pendek. Menurut teman-teman, mana saja dari siswa ini memiliki nama yang pendek? Ya, mungkin ada yang mengatakan semuanya. Mungkin ada yang mengatakan Bambang tidak. Nah, ini tentu menimbulkan persepsi yang berbeda lagi. Ya, agar tidak menimbulkan persepsi, kita akan merubah kalimat jadi seperti ini. Kumpulan nama yang memiliki 4 huruf. Ini sudah jelas mana saja siswa-siswa yang memiliki nama 4 huruf, yaitu Andi, Joko, Amin, dan Agus. Kemudian yang ketiga, kumpulan nama yang berawalan A. Apakah ini sudah jelas? Ya, tentu. Dari keenam siswa di atas, sangat jelas bahwa Andi, Amin, dan Agus adalah siswa yang memiliki nama yang berawalan huruf A. Tentu Joko, Yusuf, dan Bambang tidak akan protes. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kumpulan siswa yang berpakaian menarik. Nah, siswa yang di atas ini memiliki 3 warna pakaian yang berbeda. Andi dengan Joko yang berwarna hijau, Yusuf dengan Bambang yang berwarna merah, serta Amin dengan Agus yang berwarna biru. Manakah yang menarik? Pakaian manakah yang menarik? Nah, tentu tidak dapat kita tentukan. Kenapa? Karena orang yang menyukai warna hijau akan mengatakan bahwa pakaian Andi dengan Joko yang menarik. Orang yang menyukai warna biru tentu akan mengatakan sebaliknya bahwa pakaian warna birulah yang menarik. Artinya pakaian Amin dengan Agus lah yang menarik. Oleh karena itu, berpakaian menarik ini adalah sesuatu yang tidak terdefinisi dengan jelas. Kita bisa rubah kalimatnya menjadi seperti ini. Kumpulan siswa yang berpakaian warna hijau. Nah, sudah jelas bahwa yang berpakaian warna hijau bukanlah Bambang, bukanlah Yusuf, bukan Amin, bukan Agus, tetapi mereka adalah Andi dan Joko. Oke, sampai di sini untuk konsepnya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni penyajian himpunan. Untuk menyajikan himpunan kita dapat menggunakan 3 cara, yakni yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya atau biasa kita sebut sebagai enumerasi. Kemudian yang kedua dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Sebagai catatan, notasi himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi notasi ini adalah nama dari suatu himpunan. Biasanya seperti itu. Nah, yang bagaimana sih yang dimaksud dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi?
Jadi suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Ini yang namanya enumerasi. Contohnya seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal 3,5,7 tutup kurung kurawal. Jadi yang berada dalam antara dua kurung kurawal ini adalah anggota dari suatu himpunan. Nah, sebagai tambahan, jika anggotanya begitu banyak atau terlalu banyak sehingga kita tidak dapat menuliskan semuanya, maka kita dapat menggunakan tanda titik, 3 tanda titik, baik sebelum maupun setelah. Sebagai contoh seperti ini. A sama dengan titik titik titik, koma negatif 3, koma negatif 2, koma negatif 1, koma 0, koma 1, koma 2, koma 3, koma titik titik titik. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah sebelum negatif 3 itu ada negatif 4, ada negatif 5, dan seterusnya. Semakin mundur ke bawah. Setelah 3 ada 4, ada 5, ada 6, semakin naik ke atas dengan pola yang sama. Ingatnya dengan pola yang sama. Jadi jika setiap bilangannya bertambah 1, maka titik-titik ini harus bertambah 1 pula. Jika 2, maka bertambah 2 pula. Jadi seperti itu dengan seterusnya. Yang kedua adalah dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi seperti apa yang dimaksud dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya? Jadi suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya dengan contoh sebagai berikut. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi seperti itu. A terbatas pada himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi bilangan-bilangan genap tidak akan masuk dalam kelompok himpunan A. Jika kita tuliskan dalam bentuk enumerasi seperti pada cara yang pertama, maka bentuknya akan seperti ini. A sama dengan 3,5,7. Karena dia kurang dari 8, maka titik maksimalnya adalah 7. Kemudian untuk yang B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, kita dapat tuliskan dengan enumerasi seperti ini. 2,3,5,7. Kenapa bisa demikian? Ingat kembali bilangan prima. Bilangan prima itu dari 2, 3, 5, 7, 9 bukan bilangan prima. Kemudian 11. Nah, 11. Ingat adalah batasnya adalah 10. Jadi kita hanya menuliskan bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi yang termasuk kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Seperti apa maksudnya? Bentuk umumnya seperti ini. X di mana PX. Nah, X ini mewakili anggota himpunannya. PX ini menyatakan syarat X. Contohnya seperti ini. A sama dengan X, di mana X kurang dari 6 dan X itu elemen bilangan asli. Nah, jika kita lihat, kita dapat melakukan enumerasi seperti pada langkah yang pertama. Bentuknya akan seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa demikian? Ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kenapa hanya sampai di 5 ya? Karena X-nya kurang dari 6. Jadi 6 itu tidak termasuk dalam anggota himpunan ini. Nah, seperti demikian. Ya, semoga teman-teman bisa memahami ini. Sebagai latihan, di sini saya menyediakan 3 soal yang dapat teman-teman kerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Insya Allah teman-teman bimbingan belajar arahan akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini agar teman-teman bimbingan belajar arahan semakin semangat membagikan video-video pembelajaran kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.